di posisi tengah jauh juga di 450 tidak. Nah mungkin Bapak Ibu agak sedikit terbuka mungkin dari sisi imajinasinya apa yang harus diperbaiki. Nah makanya AKMI itu untuk secara sederhananya untuk menghasilkan diagram ini sehingga ada proses perbaikan. Nah di sini ada asesmen kompetisi bahasa Indonesia atau AKMI dirancang sebagai asesmen for learning dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran. Nah, di AKMI memang kemudian ada tes diagnostik tadi. Di AKMI tadi, nah di sini ada ngacau bola Ibu Bapak. Karena ada 4 hal, yaitu numerasi membaca, literasi membaca, kemudian sains numerasi dan literasi sosial budaya. Dari membaca saja, mungkin sedikit kita ngacau dalam tadi akan sedikit lebih terbuka tentang tujuan AKMI dan harus bagaimana. Makanya kita buka dulu imajinasinya. Dari sisi membaca, apakah membaca hanya sekedar menyatukan deretan huruf saja? Kan tidak. Dari kata mengandung makna atau arti. Nah dari kata sama saja, oke. Intinya mah tadinya. Nah itu berarti dari satu kata kita menghasilkan makna atau arti dari kata diruntut lagi menjadi sebuah kalimat disusun lagi. Nah oke, seperti itulah. Makanya itu aja dilihat ada istilah yang salah yang jelas kan salah logika kita bisa mencerna ke arah mana. Salah kata mungkin saja, tapi bukan dari kemana. Nah dari deretan para kalimat menjadi paragraf ini seperti itu. Nah otomatis dari kata kalimat dan paragraf maka ada arti, ada makna dan juga ada maksud. Berarti di sana yang harus kita kembangkan atau yang kita canggah bahwa membaca tidak hanya menyatukan angka saja, tapi harus sampai pada artinya, sampai pada maknanya dan kemana maksudnya. Anu dibaca kurang, itu yang harus diperbaiki. Apakah pemahaman ini kita sudah bisa sampai ke titik itu? Bisa atau tidak bisanya mungkin Bapak Ibu bisa menentukan sendiri. Hanya tujuan akhirnya itu harus sampai pada peserta didik yang ada khususnya di MA yang kita. Ini baru dari sisi membaca saja karena ada 4 hal kan dalam hati ini ada membaca sains, numerasi dan sosial budaya. Nah, di sini kan ada menemukan dan mengakses. Ya poin-poin ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi mungkin atau Bapak Ibu pun sedikit bisa menggambarkan tentang hubungan-hubungan yang berkaitan dengan literasi membaca. Nah intinya adalah yang tadi bahwa dari apa yang kita baca informasinya pun harus sampai. Setelah sampai mungkin dicerna, dipelajari, kemudian dipikirkan dengan berbagai proses dan harus sampai bisa melaksanakannya, menjalankan. Jadi kalau membaca apapun kalimatnya kemudian selesai begitu saja. Nah kemudian tentang sains pun sama. Contoh misalkan tentang pengetahuan ilmiah, katakanlah biologi, fisika, kimia dan lain sebagainya. Jangan sampai punten upami ibu-ibu atau bapak-bapak mendesigna ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, bapak-bapak jadi ibu rumah tangga. Saya seakan-akan itu tidak penting, tapi padahal dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, itu sangat berguna. Kalau tadi apa, kenapa Abi tadi mengungkapkan kata sih, Abi tidak suka matematik. Dulu mah saya ikuti saja, tidak suka pelajaran-pelajaran yang sifatnya eksak. Tapi ternyata setelah pemahaman kita lebih lanjut, ternyata eksak itu penting. Ternyata eksak itu sangat berguna. Asik Ibu Reni, karena memang basicnya. Apakah basic Ibu Reni bisa menerap di kita? Kalau misalkan tidak, ternyata itu menjadi sebuah keharusan. Ibu Reni matematika, Ibu Ayu bahasa Indonesia, bukan bahasa tapi bahasa matematika, bahasa Indonesia. Hampir sebagai guru matematika dan bahasa Indonesia, tapi itu sah-sah saja. Tapi bagaimana memadukan matematika dan bahasa Indonesia agar bisa dipahami oleh siswa sehingga ketika kesimpulan menjadi asik untuk ketika memikirkan sebuah pelajaran kan itu. Rasa asik dirinya ketika kita menyukai sesuatu
Karena tidak ada proses menganalisisnya, mempelajari. Kenapa bisa dari guru rasa warna hijau, warna abu? Karena dicerna terlebih dahulu. Dalam segala hal harus seperti itu. Kemudian numerasi yang tadi dia. Terkadang kita disuguhi dengan angka-angka, mencoba angka tidak. Secara grafik kita harus bisa, karena memang banyak bentuk, banyak cara atau banyak program yang memang dipresentasikan dari sisi angka, tapi tidak semua diagram bisa kita baca. Nah, sehingga numerasi di sini sangat penting. Apalagi sosial budaya. Sosial budaya. Secara ciri khas Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai budaya, apalagi agama yang sangat sensitif. Satu sisi ini bisa menjadi anugerah, tapi ketika kita minim dari literasinya, itu bisa jadi menjadi musibah. Itu yang sangat dikhawatirkan. Kita bisa lihat ketika misalkan beberapa tahun kebelakang ada kasus di Madura, ya, tempat agama. Belum lagi dengan hal-hal produk-produk palingirater seperti partai politik dan sebagainya. Bukan apapun perbedaannya, terutama dari warisan-warisan nenek moyang kita, yaitu agama dan suku bangsa atau budaya, itu harus menjadi sebuah anugerah, sehingga ketika dipadukan, ketika itu disatukan, ketika itu dipelihara, menjadi suatu hal yang sangat menarik, bahkan menjadi aset negara, aset bangsa yang luar biasa. Karena tidak semua bangsa negara mempunyai aset perbedaan. Memang menjadi suatu hal yang berharga ketika kita bisa mempadukannya. Kita bisa mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Mungkin dari sosial budaya kita bisa bahas dengan Wideka Kakek Awang. Nah, pernyataan pematikan di sini adalah perhatikan gambar di samping. Jelaskan hasil pengamatan Bapak Ibu terhadap gambar tersebut. Nah, setelah diperhatikan, mungkin Bapak Ibu bisa sedikit mengambil pertanyaan. Apakah yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik? Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Menyatakan lulus atau tidak lulus itu kan tidak hanya sekedar menganalisis supaya ibu Reni atau ibu Nurul tidak hanya terpaku pada bahasa Inggris dan matematika saja dalam literasi. Tapi harus ada unsur-unsur yang lain bahwa ketika lulus dalam satu bidang dan bidang yang lain tidak lulus, itu pun harus digali apa yang menyebabkan menjadi tidak lulus. Karena punten ketika dapat pengen menaikkan kelas misalnya. Tapi mah upah basic yang guru penjas dan rata-rata bunga keluarga di lapangan malas jadi jaga untuk jadi cekan anu rasa sekolah gimana rasa sekolah bagaimana ya kami ada penjas kami ada diatur sedikit banyaknya permainan di sana. Nah jadi jarang siswa-siswi yang bermasalah pada pelajaran penjas, tapi nah di fisika matematika kimia atau hal yang lainnya kan gitu. Nah, tadi apa? Bahwa hal itu harus menjadi bahan perbaikan dalam artian bahwa tidak ada pelajaran yang salah. Tapi mungkin bagaimana kita mengemas sesuatu itu menjadi menarik. Dan contoh, oke, upamanya dipajang, dipasang label yang diplastikan di sisi jalan, paling harganya 5.000. Tapi kumaha upamanya dipajang di mall, dikemas dengan begitu menggoda dengan aroma dan bentuk yang luar biasa, harganya mungkin saja 50.000. Ya, sampai kira. Mungkin seperti itulah pelajaran. Nah, di mana ada daya juang, di mana ada minat pula yang berlalu, di sana ada semangat yang luar biasa. Nah, sehingga di sana ada integrasi, ada perpaduan. Perpaduan di sana ya justru untuk menyelesaikan masalah yang tadi ada di diagram yang tadi kita bahas. Nah, asas diagnostik digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan apa dan kelemahannya seperti apa? Berarti kekuatan di mana? Sebetulnya ketika pasti semuanya mengambil sekolah mah jelas maka punya tujuan baik. Hanya ketika tujuan baiknya tidak tercapai berarti ada kelemahan. Nah, di diagnostik lah itu sehingga bisa
bisa kita dapatkan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus diperbaiki semacam itu. Kemudian sekilas saja yang mudah, kalau mungkin jangka panjang 5 hari, kalaupun memang ada kekurangan, jelas sangat ada kekurangan. Mungkin nanti slide yang lebih lengkapnya bisa di-share itu, karena ada 16 slide, 16 slide kan harus disampaikan dalam beberapa jam. Mungkin saja dan bahkan sangat tidak mustahil kalau hari ini kita bakal sedikit mendapat pemahaman, tapi bisa kita pahami lebih lanjut ketika kita menjalankan dari sistem yang nanti dihasilkan dari API ini. Karena API ini ada khususnya, tapi hanya bukan berarti mengganti kurikulum atau sistem belajar di yang terbaru yaitu kurikulum merdeka. Karena API ini 2024 ini adalah yang terakhir. Jadi 2025 masih ada lagi, tapi yang jelas ada program baru. Nah, kemudian asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Setelah kita tadi menganalisisnya di poin pertama, bahwa kita bisa mengukur tentang kondisi awalnya. Pasti mungkin dari sisi pengetahuan, dari sifat pengetahuan, karena harus tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mengerti, dari mengerti menjadi paham. Dari tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, kalau tes tidak paham, kalau di satu tos aja ada bensin. Tadinya berapa aja tahu kan? Bahasanya di luar sana ada bensin kan? Nanti tahu kan? Itu refleksi dari tahu. Kami refleksi atau aplikasi dari orang mengerti bahwa ini bensin. Gimana? Dan terjumpa di bawah itu bensin. Belum mengerti. Tapi ketika kita mengerti bahwa ini bensin, oh bensin dan fungsinya untuk mengembangkan api, mengambil api. Biasa yang mau menjunut serat, biasa yang menjunut robot, biasa yang apapun itu. Terus ketika ada masalah dengan bensin ini, kita bisa tahu cara menyelesaikan masalah itu. Nah, apa saja perlu dibaca saja. Ini adalah minyak dari mengerti kan cara menyelesaikan masalahnya. Kan harus diletakkan minyaknya. Tinggal lihat bensin ayamnya itu, yang batu bensin lagi. Oh iya saya paling lah, nanti omel lah kurang itu kan. Belum ketika pemahaman, kami paham gimana? Kami paham gimana? Berbagai nih. Biasa nggak gunakan alat, tapi ketika paham, anu tadi dia bensin, banyak bentuk dari bensin itu sendiri. Ayam pure, ayam banyak, ayam bentuk hati, ayam multifungsi, tiga peso, ayam batu, ayam bara dan segala lain sebagainya. Itu bentuk dari pemahaman sehingga bensin ini menjadi menarik. Menjadi menarik gitu. Karena memang paham, kalau paham, anu tadinya bentuk seperti ini katakanlah 50.000, tapi ketika dimodifikasi aplikasi dari sebuah pemahaman dibentuk menjadi menarik, menjadi multifungsi, bisa jadi harganya jadi 500.000. Yang tadi mungkin dari sisi pemahaman, cuma kita harus tahu dulu kondisi awalnya. Setelah kita tahu kondisi awal, maka kita tahu juga nanti hasil dari orang melaksanakan sebuah sistem. Dan kemudian yang ketiga, asesmen diagnostik dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Nah, mereka bahwa ketika kita sudah mengetahui tentang kelemahannya, tapi hasil diagnostik jelas bukan hanya kelemahannya saja. Ada juga sesuatu hal yang harus diperbaiki. Ya, karena sifatnya memperbaiki, berarti memperbaiki anu lemah, anu kirana, anu baik, pertahankan, bahkan tingkatkan. Nah, sehingga ketika orang tahu kondisinya, orang kan anu disebut solusi deh. Ketika orang menyelesaikan masalah, tepat sasaran, tepat guna, dengan tidak menimbulkan masalah baru, kan? Berarti solusinya tepat. Nah, sehingga ketika kondisi awalnya kita ketahui, maka solusinya pun kita tidak hanya sekedar mencari solusi dan gampil wae mencari solusi. Padahal bukannya menuju orang dari hati pula, ya obatnya lagi deh. Tapi apakah itu solusi yang tepat? Tak ada dengan laki anu baru diselingkuhi, anu baru pun disia-siakan di sini tuh. Ya, benar dengan saya. Ya mas, contoh yang banyak bukan pada
karena 10 paling insya Allah sekian. Nah, dalam artian seperti itu bahwa solusi yang tepat itu adalah seperti apa? Tidak hanya sekedar mengeluarkan solusi, tapi dianalisis dulu masalahnya apa, jalan keluarnya seperti apa. Atau analogi lain, mungkin Bapak Ibu semua osok kerja bakti, nah murid makan, murid bubuan. Sabarang kali murid makan Ibu Ida, murid makan. Sabarang kali Ibu Ida murid dengan atau minum. Tapi setelah murid 2 minggu kemudian, jukutnya hilang itu hanya ada email. Karena tidak ada analisis. Nah, juga bertumbuh hasil diagnostik, hasil analisis orang cabut ke akar itu. Tumbuh dewa atas itu, insya Allah. Nah, itu adalah diagnostik. Itu adalah analisis di mana kondisi awalnya harus kita ketahui sehingga permasalahan-permasalahan di peserta didik bisa kita cari. Kenapa misalkan kedisiplinan lemah? Kenapa misalkan prestasi belajar atau angka-angka yang dikatakan nilai bisa jadi lemah juga. Belum lagi hal-hal yang metafisik, bukan nilai mungkin bisa saja disimbolkan angka atau huruf. Tapi masalah akhlak, misalkan masalah etika dan lain sebagainya, ketika misalkan tidak dijualkan pada bentuk angka tapi ada perkembangan, nah